Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran logaritma bersama Bu Latif. Tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini adalah peserta didik mampu menggunakan sifat logaritma dan menyederhanakan bentuk logaritma secara mandiri dengan tepat. Pada slide materi menampilkan 3 pembahasan. Yang pertama, penerapan logaritma dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua adalah konsep logaritma, dan yang ketiga adalah sifat-sifat logaritma. Silakan mengklik pada ikon masing-masing. Apa saja sih contoh logaritma dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama adalah menghitung skala Richter untuk gempa bumi dan desibel. Contoh logaritma yang kedua adalah menghitung banyaknya bakteri yang berkembang biak dalam suatu waktu. Penerapan logaritma yang ketiga adalah menghitung bunga bank. Tentunya kalian tidak asing dengan ini kan? Pertumbuhan penduduk di Indonesia akan selalu mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Nah, untuk menghitung laju pertumbuhan penduduk tersebut bisa menggunakan logaritma. Sampailah kita pada materi konsep logaritma. Logaritma itu masih ada hubungannya dengan bentuk pangkat. Diperhatikan bahwa bentuk pangkat A pangkat X sama dengan B bisa diubah menjadi A log B sama dengan X, di mana A itu adalah basis atau bilangan pokok, dan B adalah hasil pemangkatan, dan X adalah pangkat yang dicari. Logaritma itu bisa dianggap sebagai inverse atau kebalikan dari operasi perpangkatan. Pada tabel berikut ada beberapa contoh bentuk eksponen dan bentuk logaritma. Seperti yang diketahui sebelumnya bahwa bentuk eksponen itu adalah kebalikan dari bentuk logaritma. Jadi bentuk eksponen bisa diubah menjadi bentuk logaritma. Pada tabel yang kiri, yang pertama ada 2 pangkat 5, hasilnya adalah 32. Jika diubah menjadi bentuk logaritma, maka basisnya adalah 2 log 32 adalah hasil dari perpangkatan sama dengan 5. 5 adalah pangkatnya. Begitu juga dengan 3 pangkat 2 sama dengan 9, diubah menjadi bentuk logaritma 3 log 9 sama dengan 2, karena 3 pangkat 2 itu hasilnya 9, seperti itu seterusnya. Sifat-sifat logaritma yang pertama adalah sifat penjumlahan, di mana A log X ditambah A log Y sama dengan A log X dikali Y. Dengan catatan basisnya harus sama, maka numerus atau yang dicari nilai logaritmanya bisa dikalikan. Sifat yang kedua yaitu sifat pangkat, di mana A log X pangkat N bisa diubah menjadi N dikali A log X. Sifat yang ketiga yaitu sifat pengurangan, di mana A log X dikurangi A log Y sama dengan A log X dibagi Y. Dengan catatan basisnya harus sama, maka numerus atau yang dicari nilai logaritmanya bisa dibagi. Sifat lainnya yaitu A log A sama dengan 1, A log 1 sama dengan 0. A log 0 itu tidak terdefinisi. Sifat merubah basis, A log B bisa diubah menjadi C log B dibagi C log A. Dan logaritma natural, E log X sama dengan ln X. Selanjutnya, contoh sifat logaritma. Selanjutnya, contoh sifat penjumlahan logaritma. Perlu diketahui bahwa sifat penjumlahan logaritma adalah A log X ditambah A log Y sama dengan A log X dikali Y. Perhatikan contoh berikut. Sederhanakan bentuk logaritma berikut ini. 2 log 16 ditambah 2 log 8.
Alternatif penyelesaiannya, 2 log 16 ditambah 2 log 8 sama dengan 2 log 16 dikali 8. Mengapa kok bisa jadi langsung dikalikan? Karena basisnya sudah sama, yaitu 2. Maka numerusnya bisa langsung dikalikan. Sehingga 16 kali 8 sama dengan 128 atau 2 log 128. 128 bisa diubah menjadi 2 pangkat 7 atau 2 log 2 pangkat 7. Sesuai dengan sifat perpangkatan logaritma bahwa 7-nya ditaruh di depan, maka 7 kali 2 log 2. Maka 7 dikali 1. Mengapa bisa 1? Karena sesuai dengan sifat logaritma A log A sama dengan 1, maka 2 log 2 sama dengan 1. Jadi 7 kali 1 sama dengan 7. Selanjutnya, contoh sifat pengurangan logaritma. Seperti yang diketahui sebelumnya bahwa sifat pengulangan logaritma adalah A log X dikurangi A log Y sama dengan A log X dibagi Y. Perhatikan contoh berikut. Sederhanakan bentuk logaritma berikut ini. 2 log 64 dikurangi 2 log 16. Maka 2 log 64 dibagi 16. Mengapa kok bisa dibagi ya? Karena basisnya sudah sama, yaitu 2, maka bisa langsung dibagi. Hasil dari 64 dibagi 16 adalah 4. Maka 2 log 4. Dan 4 itu adalah 2 pangkat 2. Sehingga menjadi 2 log 2 pangkat 2. Sesuai dengan sifat perpangkatan, maka pangkatnya ditaruh di depan. Jadi 2 kali 2 log 2. Dan 2 log 2 sesuai dengan sifat logaritma A log A sama dengan 1, maka 2 log 2 sama dengan 1. Jadi 2 kali 1 sama dengan 2. Selanjutnya adalah sifat merubah basis. Diketahui di depan tadi bahwa sifat merubah basis A log B sama dengan C log B dibagi C log A. Contoh soal, jika 5 log 4 sama dengan A dan 4 log 3 sama dengan B, tentukan nilai dari 3 log 20. Diketahui di soal bahwa 5 log 4 sama dengan A dan 4 log 3 sama dengan B, maka kita gunakan bilangan tersebut. 5 log 4 dikali 4 log 3 sama dengan 5 log 3. Karena sesuai dengan sifat logaritma A log B dikali B log C bisa diubah menjadi A log C. Maka 5 log 3 sama dengan A dikali B. Karena 5 log 4 tadi A dan 4 log 3 tadi B. Lalu ke soalnya 3 log 20. 3 log 20 bisa diubah menjadi 5 log 20 dibagi 5 log 3. Mengapa kok bisa diubah seperti itu? Karena 5-nya ini kita ambil bilangan bebas. Berapapun boleh, karena di sifat merubah basis itu di sini disebutkan basisnya adalah C. Nah, C-nya itu boleh bilangan sembarang. Namun dengan catatan harus sesuai dengan yang diketahui di soal. Karena diketahui yang di soal tadi adalah 5, maka kita ambil basisnya 5. 5 log 20. Kenapa ambil yang 20? Karena di dalam rumus sifat merubah basis, nah yang pembilang tadi C log B, B-nya ini adalah numerusnya A log B. Nah, di 3 log 20 numerusnya adalah 20. Maka kita ambil 5 log 20 dibagi 5 log 3 sesuai dengan rumusnya C log A. Nah, A-nya ini adalah basis dari A log B. Jadi basis dari 3 log 20 adalah 3. Maka dibagi 5 log 3.
Sehingga 3 log 20 bisa diubah menjadi 5 log 20 dibagi 5 log 3. Lalu 20 yang pembilang bisa diubah menjadi 4 kali 5, sehingga menjadi 5 log 4 kali 5 dibagi 5 log 3. Karena sesuai dengan sifat logaritma bahwa perkalian logaritma bisa diubah menjadi penjumlahan dengan syarat basisnya harus sama. 5 log 4 kali 5 bisa diubah menjadi 5 log 4 ditambah 5 log 5 dibagi 5 log 3 sesuai dengan yang atasnya. 5 log 4 sesuai diketahui di soal bahwa 5 log 4 itu adalah A, lalu 5 log 5 sesuai dengan sifat logaritma A log A sama dengan 1, maka 5 log 5 sama dengan 1 dibagi 5 log 3. 5 log 3 tadi adalah A kali B, maka jawabannya adalah A tambah 1 dibagi A kali B.